bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat rumusan doa yang diajarkan oleh Yesus, itu ada 3 kalimat yang kita kenal sekarang sebagai doa Bapa Kami. Tapi aslinya mungkin ya ini yang ada di kitab suci ya. Lalu ada 3 kalimat permohonan. Yang pertama adalah, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya. 1. 2. Ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Yang ketiga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudari-saudara, saya kok merasa kalau kita berdoa, syukur kepada Allah kalau Anda masih berdoa ya. Kalau kita berdoa, entah itu permohonan, entah itu ucapan syukur, entah itu perlindungan, entah ya, apalagi ujub kita dan lain sebagainya. Rasa-rasanya kalau kita berdoa, selain kita menyampaikan kepada Tuhan, setelahnya itu tidak titik, koma. Setelah kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Nampaknya demikian. Apa yang bisa kita lihat? Nah ini, dari 3 permohonan yang terumuskan dalam doa Yesus ini. Yang kedua, kita perhatikan. Dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ada permohonan kepada Tuhan, Bapa, ampunilah kesalahanku. Tetapi tidak berhenti di situ, ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita mohon, ini sederhananya, kalau kita mohon untuk diampuni sama Tuhan, dan kita yakin Tuhan selalu mengampuni,
kita juga punya tanggung jawab untuk mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Saya rasa doa syukur juga demikian. Kita bersyukur atas rahmat kesehatan, lalu ada tanggung jawab yang harus dilakukan. So, buat apa kesehatan kita? Ya buat bekerja, buat melayani, buat memuji Tuhan. Kan begitu. Kalau kita mengucap syukur atas rezeki, makanan yang telah diberikan kepada kita, rezeki secukupnya. So, buat apa rezeki yang kita terima? Kalau kita simpen sendiri juga nggak akan ada gunanya. Tapi kita dengan berbagai cara, amal kasih, membantu, berbagi, peduli, dan lain sebagainya. Saya rasa doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan menuntut sebuah tanggung jawab yang harus dan tugas yang kita laksanakan. Saya mau dalami ini soal mengampuni. Bapak Ibu, ada 3 level mengampuni. Mengampuni yang paling gampang itu kalau kita salah, orang lain salah. Gampang sekali. Misalkan apa? Saya lagi jalan, misalkan ya, jalan main HP, ya jalan. Nggak lihat jalan, tapi ya udah yakin aja jalan. Tiba-tiba bertabrakan dengan orang yang juga sedang jalan dan lagi main HP juga. Jadi sama-sama lagi jalan, sama-sama lagi main HP. Jalan tiba-tiba nabrak, dar. HP-nya jatuh, ya. Orangnya juga kayaknya kalau nabrak saya orangnya yang jatuh ya, saya nggak jatuh pasti. Saya salah, dia salah. Gampang untuk mengampuni. Oh ya, aduh maaf, saya salah, saya juga salah. Kamu sebenarnya dia juga salah juga kan? Aduh saya salah, kamu juga salah, ya udah, sorry ya. Nah, itu dengan mudahnya gampang. Saya salah, orang lain salah. Yang agak lebih sulit, ya. Ketika posisinya saya tidak salah, orang lain yang salah. Ini mengampuni yang level lebih sulit nih. Saya tidak salah, orang lain salah. Misalkan contoh, saya lagi naik motor di lampu merah. Merah ya berhenti. Hijau saatnya jalan. Saya udah siap jalan, hijau. Tiba-tiba ada mobil dari sebelah kanan, lampu merah, dia nyerobot. Wah, saya benar, hijau jalan, dia merah, harusnya berhenti. Saya tidak salah, orang lain salah. Dan itu kadangkala juga ya agak-agak mangkel sedikit, jengkel sedikit ya. Dalam hati, sialan nih gitu kan. Pasti juga keluar kata-kata yang mungkin umpatan yang dengan spontan dan mudah kita mengampuni itu. Oh yaudah, nggak apa-apa, untung masih selamat, nggak terjadi apa-apa. Agak level lebih sulit tapi ya sudahlah. Dan ini yang ketiga, level yang paling sulit, paling ultimate, dan kadangkala orang, aduh nggak kuat Romo, aduh gimana Romo caranya untuk mengampuni ini nih, adalah ketika posisinya saya tidak salah, orang lain salah. Tapi kalau tadi yang kedua orang lain yang bukan siapa-siapa, kalau yang ketiga ini saya tidak salah, orang lain yang salah adalah mereka yang kita cintai, mereka yang kita kasihi, mereka yang kita sayangi, itu menyakiti, membuat kita terluka, membuat kita sakit. Itu yang kadangkala orang, aduh Romo gak kuat, butuh pengampunan level yang tertinggi. Maka butuh juga semakin berdoa, mohon pengampunan dari Tuhan supaya kita punya hati yang mengampuni juga. Saya temukan formulanya, bisa kita pakai bagaimana proses mengampuni yang ketiga itu. Yang ketika saya tidak salah, orang yang saya sayangi, orang yang saya cintai, orang yang saya kasihi itu berbuat salah dan menyakiti saya, itu kan susah mengampuni. Formulanya ada di bacaan pertama. Ketika Allah itu murka, dia mau menghancurkan tuh. Wah pokoknya kalau itu kan mau balas dendam, mau menghancurkan supaya orang lain tuh celaka. Tapi kita lihat, Abraham berbicara dengan Allah.
Lalu ada tawar-menawar. Tuhan, boleh marah, tapi di sana itu ada 50 orang baik. Apakah engkau marah? Allah menjawab, tidak, saya tidak akan menghancurkan karena ada 50 orang baik. Abraham pintar lagi. Tuhan, ternyata nggak nemu 50, hanya 45 yang baik. Tuhan marah nggak? Nggak, saya nggak marah. Begitu terus sampai di angka 10. Tuhan, nggak dapat nih, cuma 10 orang yang baik. Engkau menghancurkan nggak? Engkau akan membinasakan nggak? Saya tidak akan membinasakan. Dan akhirnya terjadi keselamatan di sana. Saudari-saudara, formulanya bagaimana? Mungkin kita melihat 50 kebaikan di orang yang kita sayangi itu tidak sebanding. Lebih banyak menyakitkannya, Romo. Tapi coba kita lihat, apakah seluruhnya menyakitkan? Tidak adakah 10 kebaikan? Kadang kalau kita udah diliputi sakit hati, dendam kan susah untuk melihat kebaikan. Tapi Allah sendiri, biarpun mau membinasakan, kalau ada 10 kecil loh itu, hanya 10 dibanding berapa, tapi dia tidak akan membinasakan. Itu formula untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, orang yang membuat kita terluka, terlebih mereka yang kita sayangi. Saudari-saudara, doa menuntut tanggung jawab. Di bagian akhir bacaan Injil, Lukas mengatakan, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Saya kira doa-doa kita, mohon kekuatan Roh Kudus. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Roh Kudus senantiasa menguatkan kita. Kita hening, kita resapkan sabda Tuhan, supaya kita semua punya hati yang mengampuni, semakin juga diampuni oleh Tuhan atas segala kesalahan-kesalahan kita.